Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah siang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai semesta alam. Bahkan tidak hanya menguasai, tetapi juga mengatur serta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka sudah sepantasnya kita sebagai makhluk, sebagai seorang hamba, menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Prinsip terbesar hidup kita ini harus dipegang kuat sampai kita wafat. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menelaah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya, pasti sebagai seorang muslim yang bersemayam keimanan dalam hatinya, bercucuran air mata. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia, yang dipikirkan bukanlah dirinya, bukanlah keluarganya, akan tetapi umatnya. Kita semua jamaah sekalian, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan Nabi SAW rela berkorban, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya sakaratul maut yang dirasakan seluruh umatnya ditimpakan atas dirinya semua. Bagaimana mungkin betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita, namun kita ketika disebutkan nama beliau SAW enggan berselawat, enggan mengucapkan salam. Dan sebagian dari kita masih banyak yang enggan untuk mengikuti sunnah beliau SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau SAW sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat buruk yang dimiliki manusia adalah sering berkeluh kesah. Berkeluh kesah atas apa yang terjadi. Berkeluh kesah atas masalah-masalah yang menimpa diri kita, sehingga kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terima dengan apa yang terjadi atas diri kita. Tidak jarang dari kita kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Padahal sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menerima seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat manusia yang berkeluh kesah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu bersifat keluh kesah. Allah Ta'ala menyebutkan manusia memiliki sifat keluh kesah.
Bahkan sebagian dari kita terhadap rahmat Allah saja kita sering berkeluh kesah. Ketika turunnya hujan, hujan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian kita berkeluh kesah, ya Allah, kenapa hujan? Kenapa turun hujannya sekarang? Padahal aku ingin keluar rumah, padahal aku ingin menyelesaikan suatu urusan. Ya Allah, kenapa turun hujan sekarang? Padahal aku ingin melakukan sesuatu. Dan berbagai keluh kesah lainnya. Padahal hujan yang Allah turunkan adalah suatu rahmat yang besar bagi seluruh makhluk. Bayangkan, seandainya tidak ada hujan, maka tidak akan tumbuh buah-buahan, tidak akan tumbuh sayur-sayuran, dan pasti akan terputus mata rantai makanan, dan tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah yang telah menghamparkan bumi bagimu, Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Dengan air hujan itu Allah jadikan, Allah tumbuhkan segala macam buah-buahan, sayur-sayuran sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Hujan adalah rahmat, tetapi manusia masih banyak yang sering berkeluh kesah. Harusnya ini menjadi introspeksi bagi diri kita jamaah sekalian untuk mulai menerima segala apa yang Allah takdirkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluh kesah yang disampaikan oleh manusia pasti Allah jawab dengan sempurna di dalam Al-Qur'an. Misalnya ketika manusia berkeluh kesah, lelah, ingin istirahat, lelah dengan semuanya, lelah dengan kehidupan ini, Allah Ta'ala menjawab, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna naumakum subata." Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan waktu tidurmu sebagai istirahat. Tidur adalah suatu rahmat yang harus kita syukuri. Orang yang tidak bisa tidur akan menyebabkan berbagai macam keburukan dari kesehatannya, dari waktunya yang hilang, dan berbagai keburukan-keburukan lainnya menyertai dirinya. Maka bersyukurlah bagi kita yang masih bisa menikmati rasa tidur. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian dari kita juga sering berkeluh kesah tentang suatu permasalahan, tentang suatu persoalan hidup yang terus-menerus datang, baik besar maupun kecil. Kita sering berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa masalah ini datang? Kenapa persoalan ini datang ya Allah? Aku tidak bisa melewatinya ya Allah. Kenapa engkau timpakan masalah ini, persoalan ini, penyakit ini kepadaku ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Setiap permasalahan hidup yang menghampiri diri kita, yang menimpa diri kita, sesungguhnya kita bisa melewatinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, apapun masalahnya, apapun persoalannya, Allah pasti akan menyediakan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sering berkeluh kesah tentang rasa yang tidak tenang, rasa khawatir akan sesuatu yang terjadi kepada diri kita, rasa takut yang berlebihan yang kemudian kita enggan untuk melakukan hal tersebut. Bahkan kebaikan sekalipun kadang-kadang kita enggan untuk melakukannya karena kita takut.
Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang permasalahan ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jika kita merasa takut, galau, gundah gulana, hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita akan lebih tenang dan kita akan lebih berani dalam melakukan sesuatu yang sebelumnya kita takut kepadanya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan sifat keluh kesah yang buruk ini. Sifat keluh kesah yang bisa berpotensi membuat kita melakukan dosa besar, membuat kita hilang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, dan kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjadikan setiap permasalahan, setiap persoalan dalam hidupnya adalah bagian dinamika dari kehidupan. Dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu yakin pasti pertolongan Allah akan datang. Adapun yang Rasulullah SAW lakukan ketika masalah datang dalam hidup, beliau menjadikan sholat sebagai pelipur lara. Beliau kalau banyak masalah, banyak sesuatu yang menyempitkan hatinya, maka yang beliau SAW lakukan adalah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan mohonkan solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain sholat, yang dicontohkan Nabi SAW adalah berpuasa. Puasa-puasa sunnah yang ditegakkan akan menguatkan hati kita, akan menjaga diri kita dari nafsu, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk berkeluh kesah. Maka dari itu, perbanyak sholat, perbanyak puasa, insya Allah keluh kesah yang biasa kita lakukan akan hilang. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula, hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah di setiap waktu dan tempat yang disunnahkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa Allah pasti menolong hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Allah pasti menolong hambanya yang akan selalu menegakkan kebenaran. Untuk itu, mari kita lakukan sholat, kemudian perbanyak puasa sunnah, dan juga perbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala dengan 3 solusi ini kita akan meninggalkan sifat berkeluh kesah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiya hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.